Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa kalamku rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani sisa-sisa hidup kita sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Masih suasana Maulid Nabi atau bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Satu lagi saya akan membawakan kisah tentang kakeknya Nabi Muhammad SAW, yakni kakek Abdul Muthalib. Kalau kita kemarin telah membahas tentang cerita Sayyid Abdul Muthalib dengan Sayyid Abdullah, yang mana Sayyid Abdullah ini mau disembelih, dan yang kedua Sayyid Abdul Muthalib dengan penemuan sumur Zam-Zam yang sebelumnya itu terkubur oleh suku Jurhum. Kali ini saya akan membawakan kisah dari Sayyid Abdul Muthalib dengan Raja Abroha. Ya, ini yang tertuang dalam surah Al-Fil, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim thayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Yang artinya kurang lebih, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa taala, memperlakukan ashabil fil, yakni orang-orang yang mempunyai tentara gajah. Di sini ulama berbeda pendapat apakah gajah di sini hanya satu atau ada banyak. Yang jelas nama surat ini adalah surah Al-Fil, yakni satu ekor gajah. Ada yang menyatakan bahwa gajahnya itu berjumlah 8, tetapi yang besar itu 1. Nah, inilah kisah tentang tentara gajah. Bermula dari Sayyid Abdul Muthalib yang bisa membawa Makkah Asy-Syarifah menuju ke peradaban yang luar biasa, kemajuan yang luar biasa, sehingga kabar ini terdengar sampai ke seluruh penjuru dunia. Yang mana saat itu Mekah berada di tengah-tengah dua negara superpower, yakni Romawi dan Persia. Sehingga bangsa Romawi terutama ini mendengar cemerlangnya kiprah orang-orang Mekah, yang mana di situ ada ritual tahunan yang bernama haji menuju ke Ka'bah, sehingga ada timbul perasaan iri atau keinginan untuk menyaingi yang namanya Ka'bah. Sehingga akhirnya perwakilan dari raja atau bangsa Romawi ini mengutus Abroha dengan tentara gajahnya, dan perjalanan menuju Makkah yang dituju pertama kali adalah di Yaman, karena memang bangsa Romawi dengan Persia ini ingin mengekspansi kekuatannya atau kekuasaannya menuju ke Jazirah Arab saat itu, dan yang dipilih adalah Yaman karena saat itu yang memang agak dekat dengan kekuasaan Romawi. Dan di Yaman ini Abroha membuat sebuah gereja besar atau tempat peribadatan besar yang megah dan mewah, yang dengan niat mau menyaingi Ka'bah, sehingga orang-orang yang berbondong-bondong menuju ke Ka'bah ini datang ke Yaman, bukan ke Makkah. Tapi apa akhirnya? Ka'bah ini memang bangunan yang luar biasa yang memang dijaga langsung oleh penjaganya Ka'bah, yakni Rabbul Ka'bah, yakni zat Tuhan yang maha menjaga Ka'bah tersebut. Sehingga apapun tandingannya, seperti di Taif itu juga ada yang disebut-sebut sebagai Darul Lata, yakni rumahnya Lata saat itu juga ingin menguasai, mengurangi Ka'bah, yang mana juga mengalami kegagalan. Kembali ke kisah Abroha. Saat itu Abroha membuat gereja, dan apa yang terjadi, orang-orang Makkah saat itu ada yang perjalanan ke Syam dan ke Yaman untuk berdagang, itu malah memberikan buang air besar lah di bangunan yang megah tersebut, sebagai dalam tanda kutip adalah tanda bahwa ini adalah penghinaan. Terdengarlah kabar ini ke telinga Abroha, hingga akhirnya Abroha naik pitam dan marah,
Kemudian dia berjanji, si Raja Abroha ini berjanji akan menghancurkan yang namanya bangunan Ka'bah. Dan itu mengerahkan seluruh tentaranya untuk menuju ke Ka'bah. Ada yang menarik di kisah Abroha ini. Ada yang menyatakan, sebagian sejarawan menyatakan bahwa kasus buang air besar ini adalah rekayasa dari Abroha. Dengan bukti apa? Ya di dalam surat Al-Fil tadi, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apakah kamu tidak melihat bahwa Allah telah menjadikan kait. Kait itu apa? Rekayasa, kemudian upaya-upaya yang negatif. Kaidahum fi tadlil adalah dalam kesia-siaan. Kata-kata rekayasa ini adalah sebagian para sejarah mengartikan bahwa Abroha ini merekayasa ada isu bahwa orang-orang Mekah ini membuang air besar di gereja atau di bangunan yang telah dibangun megah olehnya. Apapun itu dari versi sejarah yang itu rekayasa atau enggak, alhasil Abroha ini datang ke Makkah. Dan di mana letak awal Abroha ini transit itu adalah di Taif saat itu. Karena Taif itu dekat dengan Mekah, sehingga dia memilih Taif dan istirahat di sana. Ketika istirahat di sana, mengirimkan utusan untuk menemui pimpinan Ka'bah atau pimpinan Makkah saat itu, yang saat itu dipegang oleh kakeknya Nabi Muhammad SAW, yakni Sayyid Abdul Muthalib. Saat itu sebelum mengirim utusan, Abroha ini sempat menguras habis, menawan, merampas harta-harta milik dari penduduk Mekah saat itu, termasuk adalah 200 ekor onta milik Sayyid Abdul Muthalib. Singkat ceritanya, Sayyid Abdul Muthalib ini datang menghadap Abroha. Ketika datang, Abroha itu berada di dalam tendanya. Kemudian secara tanpa dia sadari, Abroha ini langsung berdiri dari posisi duduknya. Karena apa? Karena Sayyid Abdul Muthalib ini wibawanya luar biasa. Sebagaimana kalau misalnya kita sedang duduk-duduk, kemudian ada orang besar yang lewat, itu pasti kita secara tidak sadar, kita akan refleksnya itu akan menghormati dan berdiri. Itulah yang dilakukan oleh Abroha, padahal belum pernah ketemu sebelumnya seperti itu. Tetapi ketika Sayyid Abdul Muthalib datang menghadap Abroha ini, dengan tujuan adalah apa? Meminta 200 ekor onta tersebut untuk dibawa pulang kembali ke Mekah. Itu Raja Abroha langsung tertawa terbahak-bahak dan menghina Sayyid Abdul Muthalib, yang menyatakan bahwa ternyata tidak sesuai dengan dugaanku. Kamu masuk ke tendaku dengan membawa wibawa yang besar, tetapi ketika di sini di hadapanku kamu hanya mengemis-ngemis 200 ekor onta atau harta yang tidak ada bandingannya dengan apapun itu. Apa jawab Sayyid Abdul Muthalib saat itu? Saya dikatakan oleh Abroha seperti itu. Sayyid Abdul Muthalib kemudian berkata dan menyampaikan kepada Abroha, kalau onta-onta 200 itu adalah milikku, maka aku berhak untuk memintanya kembali. Tetapi kalau Ka'bah itu pasti ada yang memilikinya dan akan dijaga oleh sang pemilik Ka'bah tersebut. Sehingga kalau Anda, Raja Abroha, mau menghancurkan Ka'bah, siap-siaplah berhadapan dengan yang memiliki Ka'bah. Saat itu ada negosiasi sehingga terjadi Abdul Muthalib itu menawarkan beberapa harta agar Abroha ini tidak jadi menyerang Ka'bah. Tapi Abroha tidak mau menerima negosiasi tersebut, sehingga akhirnya tetap terjadilah penyerangan atau penyerbuan Ka'bah dilakukan oleh Abroha dan bala tentaranya. Sehingga akhirnya Raja Abroha ini datang ke arah Ka'bah. Ada yang unik cerita tentang tentara gajah ini ketika menuju ke Ka'bah. Ini ketika diarahkan ke arah Ka'bah, gajah tersebut tidak mau berjalan, enggan melangkahkan kakinya. Sehingga akhirnya di situ tetap dipaksa Abroha untuk menuju ke Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah tersebut. Dan pada akhirnya terjadilah apa yang terjadi, yakni lanjutan dari ayat 1 dan 2. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil fa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sehingga Allah sang maha penjaga Ka'bah ini
mengutus burung-burung ababil untuk mengatasi yang namanya Raja Abrohah ini dan bala tentaranya. Diutus apa burung ababil ini? Ini membawa batu-batu yang dinamakan batu sijil, yang konon batu ini diambil dari neraka, sehingga panasnya ini luar biasa. Hingga akhirnya siapapun yang terkena batu itu faja'alahum ka'asfin ma'kul. Dia tubuhnya, terutama fisiknya ya, itu dirubah atau berubah menjadi daun-daun yang seperti dimakan ulat. Artinya berlubang-lubang. Ini para sejarawan berbeda cerita tentang ini. Ada yang meriwayatkan memang itu mengenai batu itu mengenai fisik masing-masing tentara, termasuk gajahnya. Sehingga ada yang sampai berlubang dan lain sebagainya. Tetapi ada salah satu atau sebagian sejarawan yang menyatakan bahwa yang dimaksud di situ adalah penyakit semacam cacar gitu. Sehingga Abrohah itu tidak langsung mati di tempat, tetapi sempat pulang ke Yaman dan meninggalnya di Yaman dalam kondisi terkena penyakit yang semacam cacar tersebut, sehingga sampai berlubang-lubang dan hingga akhirnya meninggal dunia. Inilah akhir kisah dari Abrohah yang mana ini punya niat buruk untuk menghancurkan Ka'bah. Dan saat periode tersebut, yakni penghancuran tentara gajah oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali orang-orang Mekah yang menyaksikan kejadian itu, sehingga ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali dakwah di Makkah, beliau salah satunya mendapatkan wahyu yang berbunyi li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-saif falya'budu rabb hadzal bait. Perintahnya adalah dan sembahlah dan kalian sembahlah rabb hadzal bait, yakni zat atau Tuhan yang menjaga bait, yakni Baitullah Ka'bah al-Musyarrafah. Demikian karena apa? Karena untuk mengingatkan peristiwa yang di luar logika tersebut. Ada burung yang tiba-tiba membawa batu dan menghancurkan tentara gajah seperti itu di luar logika atau di luar nalar manusia. Tetapi yang namanya hidayah adalah mutlak hak prerogatif Allah, sehingga saat terjadi penurunan wahyu yang menyatakan fal ya'budu rabb hadzal bait, dengan mengingatkan kisah-kisah Raja Abrohah yang diserang oleh penjaga Ka'bah itu, tetap orang kafir Quraisy yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya tetap menjadi kafir dan tetap ada kekufurannya. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa mengambil sedikit atau banyak pelajaran, yakni mudah-mudahan kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dijaga keislaman dan keimanan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, akhukum fillahi rabbin nas, Dzikri Fauqi Abbas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.